Kisah kali ini tentang 19 orang pendaki yang memaksakan diri untuk mendaki di pegunungan Khamardaban yang bernama Puncak Babkha. Karena keegoisan mereka dan tidak diizinkan untuk ikut menuju puncak dengan kelompok lain, 19 orang pendaki ini memutuskan secara ilegal untuk berangkat dengan cara mereka sendiri, yang tentunya tanpa pengalaman yang banyak, tanpa pemimpin dan tanpa instruktur yang berpengalaman. Dan pada akhirnya mereka yang tadinya 19 orang kini menjadi 2 orang saja yang selamat. Bagaimana kisahnya? Simak terus ya, jangan di skip agar kalian tahu alur cerita mereka. Yuk kita mulai. Gunung Babkha ini telah populer di kalangan pendaki gunung dalam beberapa waktu. Bahkan, gunung ini bisa didaki oleh para pendaki pemula. Karena mendaki gunung ini sangatlah mudah, bahkan saking mudahnya, di musim dingin para pendaki terkadang membawa ski untuk digunakan saat turun. Pastinya bagi yang sudah berpengalaman, menganggap rute pendakian gunung ini hanyalah untuk senang-senang saja dan pemanasan untuk mendaki yang lebih tinggi. Gunung ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan puncak terkenal di dunia lainnya. Gunung ini hanya memiliki tinggi 2061 meter di bawah permukaan laut. Namun yang dilebihkan dari gunung ini ialah menawarkan pemandangan yang spektakuler, yaitu Danau Baikal yang terkenal dan termasuk danau air tawar terdalam dan terluas yang ada di benua tersebut. Saat mendaki Gunung Babkha, kalian akan menemukan sebuah monumen seperti mercusuar namun kecil dan tidak begitu mencolok. Monumen ini adalah simbol kisah tragedi tragis yang terjadi saat itu. Monumen ini dibangun bertujuan untuk mengenang kisah tragis tentang apa yang terjadi di puncak pada tahun 1985. Kisahnya memang tak setenar insiden kisah Korovina Group yang mana telah aku ceritakan di video sebelumnya. Jika kalian belum menontonnya, kalian bisa tonton video selengkapnya dari kisah tragis yang menimpa Korovina Group saat itu. Aku taruh linknya di deskripsi ya. Oke, kembali ke cerita kali ini. Bagaimanapun juga, monumen ini berfungsi sebagai pengingat dan pelajaran bahwa gunung yang tampaknya mudah didaki bisa saja menjadi mematikan. Pada tanggal 3 Mei 1985, Gunung Babkha menjadi tempat banyaknya diadakan festival, termasuk pendakian bersama yang dikenal dengan nama Mai Turiat. Banyak dari mereka datang berbondong-bondong dari kota sekitar menggunakan bus saat itu untuk mengikuti festival. Jumlah mereka saat itu terlalu banyak, bahkan belum terjadi sebelumnya bagi yang tertarik di bidang pendakian. Maka pemimpin mereka hanya memilih anggota yang paling siap dalam kondisi serta kekuatannya untuk menuju puncak, dan sisanya yang tak terpilih diminta agar tidak ikut atau pulang. Namun sayangnya mereka yang telah datang tidak ingin sia-sia dan kecewa, karena sebelumnya mereka sudah mengambil cuti dari pekerjaannya serta menyiapkan segala keperluannya untuk beberapa minggu ke depan. Maka dari itu mereka tak ada yang mau kembali bahkan sebelum mulai pendakian. Maka akibatnya karena tak ingin sia-sia dan kecewa, mereka memutuskan untuk mengatur pendakian ilegal yang pastinya tanpa instruktur atau pemimpin lainnya, karena keinginan mereka juga bisa sampai ke puncak. Maka dari itu mereka semua berencana untuk tidak menaiki bus, namun akan berangkat melalui jalur kereta api. Berikut pernyataan salah satu dari mereka yang akan menaiki kereta yang bernama Galina Misharina. Pada akhir bulan April, klub hiking kami bersiap untuk mengikuti kontes hiking daerah. Ada banyak pendatang baru di grup, sama seperti saya, dan kami sangat ingin mengikuti kontes ini. Para pendaki berpengalaman lainnya juga membantu kami mempersiapkan diri. Kelompok kami dilengkapi dengan baik. Singkatnya, semua orang telah menantikan perjalanan ini. Namun pada tanggal 27 April kami mengetahui bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam acara tersebut dan memutuskan untuk pergi mendaki sendiri. Kami pergi dengan kereta listrik dan lalu berjalan kaki. Semuanya berjalan dengan baik dan menyenangkan. Singkat cerita, pada akhir festival tersebut diadakan, Misharina dan kawan-kawan berangkat ke Babkha. Total dari mereka ada 19 orang pendaki ilegal yang berangkat. Mereka meninggalkan camp pada pukul 10 pagi. Cuacanya sangat baik, suhu sekitar 10 derajat Celcius dan angin sepoi-sepoi dengan jarak pandang yang baik pula. Namun salju begitu tebal dan sesekali pendaki ini terjatuh terpeleset saat melewatinya. Tanpa ada masalah mereka lancar dalam pendakian dan sampai puncak pada pukul 1 siang. Suasana hati mereka jadi senang dan lega. Dalam perjalanan, mereka menyanyikan lagu-lagu dan sampailah mereka di puncak dengan memanjakan diri dengan memakan bekal, permen, coklat, serta berfoto ria. Berikut pernyataan ingatan Misharina pada hari itu. Kami berada di puncak selama sekitar 3 jam. Saya tidak tahu persisnya. Cuacanya bagus, saat itu cerah, tetap berangin. Kami tidak minum apapun, tidak membawa termos.
Kami mengambil catatan pendakian sebelumnya dari toples. Karena kami tidak memiliki pensil atau kertas, kami menggunakan korek api untuk menulis catatan di bungkus coklat. 19 orang telah berhasil mendarat di puncak Babha. Suhunya 12 derajat Celcius. Catatan pendaki sebelumnya sudah kami ambil. Kami akan terbang lebih jauh. Sekarang berangin dan cerah. Kami naik dari samping, meskipun sering terjatuh saat menuju puncak. Meninggalkan catatan di puncak adalah tradisi pendakian gunung. Jadi kita harus meninggalkan catatan untuk pendaki setelah kita. Begitu terus menerus. Setelah 3 jam kemudian, mereka memulai untuk turun dari puncak. Untuk perjalanan pulang, mereka tidak mengambil rute yang sama saat pendakian sebelumnya dan memutuskan untuk meninggalkan satu catatan lagi di jalur tersebut. Sama seperti dalam perjalanan pendakian, mereka selalu jatuh dalam salju lagi dan lagi. Dan saat mereka turun, mereka menyadari bahwa ada salju yang lebih lembut lagi. Saat melakukan penurunan dari puncak, tak lama kemudian tiba-tiba salah satu pendaki yang bernama Alexander Yepin berteriak dengan nada keras bahwa adanya salju yang longsor dari atas dengan cepat. Mereka yang panik berlarian tak tentu arah juga tak sempat melakukan apapun. Deras dan cepatnya salju menimpa mereka dalam sekejap. Menurut ingatan Misharina sebagai salah satu yang selamat mengatakan, "Tiba-tiba saja salju longsor, semuanya menjadi kacau balau, kakiku lemas, mataku mulai sakit saat debu salju berterbangan membuatku sulit bernafas. Hempasan longsorannya membuatku terlempar ke bebatuan, lalu serasa diterbangkan di udara. Semua ini terjadi dalam sekejap, kepalaku tersangkut tumpukan salju. Aku menggoyangkan kakiku sedikit, lalu tertidur." Ketika Alexander, salah satu yang meneriakkan peringatan sebelumnya, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Begitu cepat longsoran salju datang. Sebenarnya, semua anggota kelompok memiliki tali longsoran pada pinggang mereka dan dapat dilempar jika terjadi longsoran salju. Jadi apabila kita terpendam salju, tali yang dilempar tadi bisa memberikan tanda pada penyelamat di atasnya dan memiliki tanda panah yang menunjukkan kemana harus mencari orang yang melemparkannya. Tapi karena longsoran terjadi begitu cepat, tidak ada waktu untuk melemparkannya saat itu. Longsoran salju turun dengan amat cepat serta memberikan suara seperti dentuman guntur. Setelah itu ada keheningan dengan suasana yang mematikan. Tiba-tiba Alexe Potopeiko mengaduk-ngaduk salju. Dia selamat keluar dari longsoran dan berhasil sampai ke permukaan. Lalu segera dia turun untuk mencari orang yang selamat. Dia melihat Galina Misharina terjebak terbalik di tumpukan salju dan bergegas menyelamatkannya. Dia menyadarkan Galia, lalu keduanya melanjutkan pencarian rekan yang terkubur oleh salju. Tapi setelah lama mencari, mereka sadar bahwa hanya mereka berdua saja yang selamat atas kejadian tersebut. Mereka berdua, Misharina dan Potopeiko ini, kembali ke kaki gunung dan memberitahu yang lain apa yang telah terjadi. Namun pencarian tidak dilakukan saat itu juga karena butuh persiapan dan mengumpulkan banyak orang. Pada tanggal 5 Mei, total 150 orang pendaki lokal dan pendaki gunung yang paling berpengalaman dikumpulkan dan dipekerjakan untuk pencarian orang dalam tumpukan salju. Banyak dari benak penyelamat akan harapan menemukan mereka dalam kondisi masih hidup, namun hal seperti itu tidak pernah terjadi. Satu persatu, tim penyelamat menemukan mayat-mayat itu. Dari tubuh membeku mereka ditemukan bahwa sebagian kelompok itu mati seketika, bahkan tanpa sempat bersiap-siap. Mereka terkubur dan langsung tak bisa bergerak dalam tumpukan salju seketika membeku selamanya. Sebenarnya, ada tips untuk bertahan dalam longsoran salju. Anda perlu membuat kantong udara di dekat sekitar mulut. Bisa dilakukan dengan tangan atau bagaimanapun caranya dalam keadaan darurat. Tetapi pendaki kali ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Longsoran salju menghancurkan dada mereka dan membunuh mereka dalam hitungan detik. Sebelum tubuh-tubuh mereka diangkut, para penyelamat ini mengumpulkan dan mencairkannya di bawah sinar matahari. Dan alangkah mengejutkan, para penyelamat ini melihat bahwa tubuh yang membeku tersebut terus bergerak sendiri karena proses pencairan, seperti mayat seorang wanita yang membungkuk lalu terbaring, serta yang awalnya tangannya terangkat secara perlahan menurunkan pelan-pelan. Pemandangan tersebut bagi mereka yang melihatnya langsung merupakan pemandangan yang sangat menakutkan. Bahkan ada penyelamat yang mudah terpengaruh dari pemandangan mengerikan tersebut yang hampir terkena serangan jantung. Operasi pencarian ini berlangsung selama 2 minggu. Mereka semua menemukan mayat tanpa ada satu orang pun yang hidup.
Operasi pencarian juga menggunakan helikopter, namun sempat terjadi sesuatu saat helikopter terbang cukup rendah membuat getaran frekuensi yang membuat salju jadi longsor. Memahami hal itu, sang pilot segera terbang dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi. Dari semua kejadian ini, mungkin tidak akan terjadi apabila mereka tidak memaksakan mendaki secara ilegal, yang memutuskan untuk pergi sendiri, tanpa pemimpin dan instrukturnya. Kelompok ini yang tidak terlatih pergi ke gunung dengan resiko mereka sendiri, melebih-lebihkan kekuatan mereka dan berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Pada tanggal 3 Juni 1985 muncullah berita koran kejadian di lereng tersebut dan menyimpulkan beberapa argumen seperti yang pertama, bahwa para pendaki tidak menyusuri jalan yang lebih keras melainkan ke posisi bawahnya yang mana salju lebih tebal. Itu mengakibatkan langkah mereka akan menggerogoti penompang massa salju yang lebih besar. Potopeiko berhasil bersembunyi di balik batu, jadi dia terhindar dari longsoran, sementara Galina Mishariina selamat hanya karena keberuntungan. Argumen yang kedua, mereka mengambil keputusan dari keegoisan mereka sendiri, karena memaksakan untuk tetap berangkat tanpa adanya izin yang resmi dari pihak terkait dan bahkan tidak terpantau. Argumen yang ketiga, dikatakan bahwa mereka dalam pendakiannya salah dalam menjaga jarak, bahkan melanggar prinsip dasar keselamatan pendakian. Sebenarnya, pendakian masih dilarang oleh pihak pemerintah setempat, namun pihak panitia festival mempunyai keputusannya sendiri atas diselenggarakannya. Yang akibatnya dari kejadian ini merekalah yang patut disalahkan atas hilangnya nyawa dari 17 orang pendaki tersebut. Nah, begitulah kisah tragedi pendakian ilegal yang dialami oleh 19 orang, yang mana mereka hanya tersisa 2 orang saja dan sisanya mati terkubur dalam longsoran salju. Pegunungan ini memang banyak menimbulkan tragedi tragis bagi para pendakinya. Bagi kalian yang ingin menonton kisah tragis lainnya dari gunung ini, kalian bisa tonton videonya di link deskripsi ya. Oke lah, kalau begitu sekian dulu dariku. Terima kasih telah menonton. Kita bertemu lagi di next kisah tragedi lainnya. Jaga kesehatan kalian dan terus berkarya meski banyak hujatan, karena hujatan adalah bahan bakar menuju puncak. Sekian dulu dariku. Jangan lupa untuk subscribe dan bye.